Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dede selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu tauhid, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Salma Soleha beserta anggota kelompok saya yaitu Fitri Nur Aini dan Nuril Laila Fauzia Lubis. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai tauhid menurut konsep sufi. Bagian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, di sini saya akan membahas wujud Allah menurut konsep tasawuf Syekh Abdul Rauf. Kitab Ummadat Al-Muhtajin merupakan karya Syekh Abdul Rauf yang fokus pada konsep tauhid dalam tasyawuf. Dalam kitab ini, beliau membahas wujud Allah, zatnya dan sifat-sifatnya, serta cara manusia mendekatkan diri kepada Allah. Beliau menggabungkan pandangan Asy'ariyah yang menjaga kesucian Allah dan pemikiran Junaidi al-Baghdadi tentang hubungan Khalik dan makhluk. Yang kedua yaitu konsep wujud Allah. Menurut Abdul Rauf, hanya Allah yang memiliki wujud hakiki. Wujudnya sempurna, kekal, dan tidak membutuhkan apapun. Sebaliknya, wujud alam dan manusia hanyalah wujud pandangan yang tidak memiliki hakikat sejati. Hal ini menegaskan bahwa segala sesuatu selain Allah sangat bergantung kepadanya. Yang ketiga yaitu dua aliran pemikiran tentang wujud. Abdul Rauf menggabungkan dua pendekatan. Yang pertama yaitu Asy'ariyah yang menekankan perbedaan mutlak antara Allah dan makhluk. Kemudian yang kedua yaitu Junaidi al-Baghdadi yang menyoroti kesatuan Khalik dan makhluk tetapi tanpa terjebak dalam panteisme Ibnu Arabi. Dengan pendekatan ini, Abdul Rauf tetap berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sambil mengajarkan pemahaman mendalam tentang wujud Allah. Yang keempat, keesaan Allah. Keesaan Allah adalah inti dari ajaran Abdul Rauf. Ia menafsirkan kalimat La ilaha illallah sebagai pernyataan pengesaan Allah yang melibatkan pengenalan atau makrifat terhadap Allah. Menurut beliau, Allah adalah satu-satunya yang benar-benar dan tidak ada yang setara dengannya. Kemudian yang kelima yaitu perbedaan wujud hakiki dan majazi. Abdul Rauf membedakan wujud hakiki dan wujud majazi. Wujud hakiki adalah milik Allah yang maha sempurna, kekal, dan tidak bergantung kepada apapun. Wujud majazi seperti alam dan manusia bersifat sementara, berubah, dan selalu membutuhkan Allah. Lalu yang keenam, pandangan Abdul Rauf
tentang kebenaran wujud. Abdul Rauf tidak menggunakan dalil rasional untuk menjelaskan pandangannya, melainkan pengalaman mistik dari para sufi. Ia menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang benar-benar ada, sedangkan alam tidak memiliki wujud sejati karena bergantung kepada Allah sepenuhnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bagian kedua yang akan disampaikan oleh Nuril Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Laila Fazal Lubis. Di sini akan menjelaskan sifat dan zat Allah. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan nama-nama baik Allah atau yang sering kita ketahui yaitu Asmaul Husna. Melalui sifat-sifat tersebut kita dapat mengetahui corak hubungan antara Allah sebagai Khalik dan alam, termasuk kita manusia sebagai ungkapan peranan Allah terhadap makhluknya. Berkaitan dengan sifat dan zat Allah, dalam Al-Quran tidak dijelaskan hubungan sifat itu dengan zatnya. Namun terdapat dua pendapat dari dua golongan. Yang pertama dari golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa sifat dan zat Allah itu identik atau sama, sedangkan menurut golongan Asy'ariyah sifat dan zat Allah itu berbeda. Artinya sifat itu bukan zat dan ia tidak dapat dipisahkan dari zat dalam keadaan apapun juga. Mengenai sifat-sifat Allah, ada sifat wajib dan sifat jaiz. Seperti yang sudah kita semua ketahui, sifat wajib Allah itu ada 20 dan sifat jaiznya juga ada 20. Adapun sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu dapat dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Sifat nafsiyah berarti yang menunjukkan keberadaan Allah. Artinya sifat diri yang tidak dapat dipisahkan dari pengertian eksistensi Allah. Yang kedua, sifat salbiyah atau sifat zat. Sifat salbiyah adalah menafikan segala sifat yang 5 dari selain Allah. Artinya hanya Allah saja yang memiliki sifat itu.
Yang ketiga, sifat ma'ani, artinya sifat-sifat atau makna yang melihat pada zat dan merupakan kesempurnaan bagi zat. Dan yang terakhir, keempat, sifat ma'nawiyah, yaitu sifat sabitoh yang menetapkan sifat yang tujuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan penghayatan tauhid. Tauhid bukan sekedar pengakuan secara lisan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi juga melibatkan penghayatan mendalam dalam hati dan tindakan. Ini berarti menyadari keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan dan merasakan kehadirannya. Dalam konteks tasawuf, penghayatan tauhid sangat penting untuk mencapai pengalaman spiritual yang lebih tinggi. Guru-guru seperti Abdul Rauf menekankan bahwa melalui praktik zikir mengingat Allah, seorang murid dapat merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Zikir dilakukan dengan penuh kesadaran, baik secara lisan maupun di dalam hati. Abdul Rauf menjelaskan bahwa ada berbagai tingkat dalam penghayatan tauhid. Tingkat pertama ditujukan untuk pemula yang baru memulai perjalanan spiritualnya. Sedang tingkat kedua bagi mereka yang sudah lebih mahir, dan tingkat ketiga untuk mereka yang telah mencapai penghayatan yang mendalam. Setiap tingkat membutuhkan cara dan pemahaman yang berbeda-beda. Zikir sebagai bentuk penghambaan kepada Allah bisa dilakukan dengan keras, zikir jahar, atau dengan pelan, zikir pak. Abdul Rauf merekomendasikan praktik zikir yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, melainkan dalam volume yang moderat. Dalam praktik zikir, tubuh dan gerakan juga ikut berperan, seperti menggoyangkan kepala atau tubuh sambil tetap berkonsentrasi kepada Allah. Peranan zikir dan ibadah. Zikir merupakan ibadah yang melibatkan seluruh aspek diri, hati, lidah, dan tubuh. Di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah, yang berarti melakukan berbagai bentuk ibadah dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran akan keesaannya. Penekanan pada pentingnya ketabahan dalam berusaha juga disampaikan. Tidak boleh putus asa dalam mencapai tujuan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan kerja keras, keberhasilan mungkin terjadi pada waktu yang tidak terduga. Hal ini sejalan dengan ajaran bahwa Allah selalu memberi rahmat-Nya kepada mereka yang tidak pernah putus asa. Jadi kesimpulannya, keesaan Allah tidak hanya diakui secara rasional, tetapi dihayati melalui ibadah dan zikir. Zat dan sifat Allah yang Maha Esa dan sempurna menjadi landasan keyakinan
mendorong sikap tawakal dan syukur dan rendah hati. Tauhid menjadi inti kehidupan dengan kalimat la ilaha illallah sebagai pengarah iman dan amal, membawa manusia pada pengabdian penuh kepada Allah. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.